Halo, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita mau ngulik lagi nih dari buku keren Thinking, Fast and Slow. Kita bakal fokus ke satu hal yang sering banget ngejebak pikiran kita, yaitu soal gimana kita berhadapan sama statistik. Khususnya konsep hukum bilangan kecil. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya daerah yang penduduknya dikit banget, itu kok bisa punya angka kasus kanker ginjal yang paling tinggi? Tapi anehnya sekaligus juga yang paling rendah. Kan bingung tuh. Nah, ini nih yang mau kita bedah. Ternyata ini bukan cuma soal gaya hidup di desa aja loh. Misi kita hari ini ngertiin kenapa kita sering salah baca kejadian acak, apalagi kalau datanya cuma seuprit. Dan gimana ini bisa ngacoin penilaian Anda. Jadi, intinya gini nih. Intuisi kita itu sering meleset kalau ketemu sampel data yang kecil. Kita tuh punya kecenderungan kuat buat percaya kalau data sedikit aja udah cukup lah buat gambarin kenyataan besar. Padahal ya belum tentu. Penulis buku ini, Kahneman, nyebutnya keyakinan pada hukum bilangan kecil. Agak ironis ya namanya. Betul sekali. Nah, balik lagi ke contoh kanker ginjal tadi ya. Kalau kita lihat dari kacamata statistik murni, sampel kecil itu ya wajar aja kalau hasilnya jadi lebih ekstrim. Bisa jadi tinggi banget atau malah rendah banget dibanding kalau sampelnya besar. Oh, jadi bukan karena ada sebab aneh di daerah itu? Bukan, seringnya bukan karena itu. Ini lebih karena variasi acak aja pas ngambil sampelnya. Sistem satu di otak kita kan cepet banget ya intuitif. Dia otomatis langsung nyari sebab akibat. Mikirnya, wah pasti gara-gara gaya hidup desa nih gitu kan? Iya, langsung bikin cerita gitu ya. Padahal penjelasannya seringkali ya murni statistik aja. Populasi kecilnya itu sendiri nggak nyebabin atau mencegah kanker. Angkanya aja jadi kelihatan lebih wah gitu. Entah tinggi banget atau rendah banget di tahun itu, ya cuma karena kebetulan sampling aja. Wah, ini menarik banget sih. Dan agak tricky ya, berarti kita gampang kejebak dong. Banget. Makanya ini disebut bias kognitif. Jebakan intuisi yang kuat. Bahkan penulisnya sendiri, si Kahneman itu kan pakar ya. Dia ngaku pernah kejebak juga loh. Dia cerita di bukunya. Dulu penelitian dia sama Amos Tversky pernah salah, gara-gara pakai sampel yang kekecilan. Nah, itu dia. Menunjukkan kalau bias ini tuh mendasar banget. Ahli aja bisa kena. Iya. Pengalaman itu katanya yang bikin mereka nulis paper khusus soal keyakinan pada hukum bilangan kecil ini. Betul, dan pengalaman mereka itu jadi nunjukin pertanyaan penting. Kenapa sih kita gampang banget kejebak ginian? Jawabannya yaitu tadi, ada di dua sistem berpikir kita. Sistem satu yang otomatis, intuitif, dia tuh haus banget sama cerita. Cerita sebab akibat yang masuk akal buat dia. Pengen ada penjelasan gitu ya? Pengen ada penjelasan, iya. Sementara mikir statistik, itu kan tugasnya sistem 2. Si pemikir lambat, analitis. Nah, ini butuh usaha, nggak alami, dan sering banget rasanya tuh aneh, nggak sesuai intuisi. Jadi emang susah ya buat nerima kalau kadang-kadang tuh ya nggak ada penjelasan apa-apa selain ya kebetulan aja. Apalagi kalau datanya dikit. Persis. Susah banget kita nerima kebetulan sebagai jawaban. Sistem satu kita maunya narasi, bukan angka probabilitas acak di sampel kecil. Ada contoh lain nggak yang sering salah kaprah gini? Ada. Contoh klasik itu urutan kelahiran bayi di rumah sakit. Coba bayangin ada 2 catatan nih. Pertama, LLPPP. 3 laki-laki terus 3 perempuan. Kedua, LPLLPL. Nah, menurut Anda, mana yang lebih mungkin terjadi secara acak? Kayaknya yang kedua deh, yang LPLLPL. Kelihatan lebih acak aja gitu. Nah itu dia, kebanyakan orang mikirnya gitu. Padahal kalau kita hitung secara statistik, 2 urutan itu tuh sama-sama mungkin terjadi. Kita punya harapan kalau yang namanya acak itu ya harus kelihatan acak, gitu kan? Bahkan dalam rentetan pendek. Oh gitu ya. Jadi kita salah ekspektasi soal keacakan. Iya, kita nggak sadar kalau dalam sampel kecil, hasil yang kelihatannya berpola kayak LLLPPP, itu ya sama mungkinnya sama yang kelihatan lebih campur aduk. Wah, ini jadi ingat fenomena hot hand di basket deh. Kalau ada pemain masakin bola terus-terusan, kita anggap dia lagi panas. Bener banget, itu contoh bagus. Padahal kalau dianalisis statistik, seringnya itu cuma ilusi aja, variasi acak biasa. Tapi ya itu, kecenderungan kita buat ngelihat pola dalam keacakan tuh kuat banget.
Sampai banyak orang, bahkan pelatih legendaris kayak Red Auerbach dulu, nolak mentah-mentah ide kalau hot hand itu seringnya cuma mitos statistik. Kita emang diprogram nyari pola sih. Nah, ini dia nih bahayanya. Kalau kita bawa ke keputusan penting ya, kita jadi gampang banget ngeliat tren atau pola, padahal datanya cuma sedikit banget. Iya, itu risikonya. Bisa-bisa kita salah nilai kinerja manajer investasi cuma dari hasil setahun 2 tahun. Atau ngangkat CEO baru cuma gara-gara dia sukses sebentar di tempat lama. Kita lupa sama prinsip penting dari Kahneman. What you see is all there is. YSEAT. Maksudnya? Maksudnya, kita sering lompat ke kesimpulan cuma pakai info terbatas yang ada di depan mata kita aja. Kita abai sama kemungkinan data lain yang nggak kelihatan atau ya itu tadi, faktor kebetulan. Nah, itu dia resiko utamanya. Bikin keputusan gede berdasarkan ilusi pola dari data seuprit. Jadinya kita terlalu pede, padahal dasarnya rapuh. Jadi, apa nih pelajaran pentingnya buat Anda dari obrolan kita ini? Intinya sih, hati-hati deh sama intuisi Anda kalau lagi lihat data yang terbatas atau sampelnya kecil. Otak kita tuh otomatis nyari pola dan sebab akibat. Padahal, bisa jadi itu cuma kebetulan aja yang lagi main. Jangan keburu nyimpulin dari contoh yang sedikit. Iya, bener banget. Ini nunjukin pentingnya kita ngaktifin sistem 2 kita. Pemikiran yang lebih pelan, analitis, terutama pas ketemu data, apalagi data sampel. Sebisa mungkin jangan cuma ngandelin kesan atau intuisi sistem 1 aja. Terus gimana caranya? Ya coba, misalnya, lakukan perhitungan sederhana kalau bisa. Atau minimal perhatiin dulu ukuran sampelnya sebelum buru-buru bikin penilaian. Kalau situasinya memungkinkan, coba deh ganti deh pembentukan kesan itu dengan perhitungan. Oke, jadi lebih pakai data dan analisis ya, bukan perasaan aja. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungin sebentar. Ada nggak ya berita yang baru Anda baca, atau mungkin pengamatan pribadi Anda sendiri belakangan ini? Di mana ada kesimpulan yang kedengerannya heboh banget, tapi ditariknya cuma dari beberapa kasus atau contoh aja. Coba pikirin gimana hukum bilangan kecil ini mungkin lagi bekerja di situ. Jangan-jangan penjelasan yang lebih masuk akal tuh sebenarnya cuma keacakan dalam sampel kecil aja, bukan cerita sebab akibat keren yang disuguhin. Nah, coba direnungkan ya.